menceritakan tentang seorang Onmyoji atau pengusir setan terkuat di mana ia dihianati oleh bangsanya sendiri. Alih-alih melakukan balas dendam, ia berharap di kehidupan selanjutnya dapat menjalani hidup dengan damai. Nggak taunya ketika berinkarnasi ia dijuluki sebagai Raja Iblis Tirani akibat kekuatannya yang terlalu besar. Tidak berhenti sampai di situ saja, bahkan para iblis yang dikenal dengan kekejamannya tidak berdaya ketika berhadapan dengan Onmyoji atau pengusir setan. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Saikyo Onmyoji. Sebelum berinkarnasi menjadi Raja Iblis, Haruyoshi dikenal sebagai Onmyoji atau pengusir setan terkuat dalam sejarah. Kalau di Indonesia itu namanya dukun, kayak Gu Samsu. Meski Haruyoshi telah bekerja keras untuk melindungi kekaisaran, nyatanya hal itu tidak disambut baik oleh para petinggi kekaisaran. Bagaimana tidak? Akibat kekuatannya yang terlalu mengerikan, justru Haruyoshi dianggap sebagai ancaman besar bagi kekaisaran. Sadar bahwa cara biasa tidak mempan kepada Haruyoshi, para petinggi menyuruh murid kesayangan untuk menyingkirkannya. Walau sebenarnya Haruyoshi dapat memusnahkan semua musuh dengan mudah, namun Haruyoshi tidak tega untuk berhadapan dengan muridnya sendiri. Merapalkan mantra untuk berinkarnasi, Haruyoshi berharap di kehidupan selanjutnya ia dapat menjalani hidup dengan damai. Dikala hari menjadi malam, terdapat anak kecil bernama Seika yang sedang melakukan tes bakat sihir. Sial, setelah melakukan ritual bertanda bahwa Seika tidak memiliki bakat sihir. Pada dunia ini, bagi mereka yang tidak bisa menggunakan sihir, maka akan dianggap sebagai orang yang paling lemah. Tanpa mereka sadari, walau tidak memiliki sihir, pada tubuh Seika terdapat energi roh yang sangat besar. Tentu kekuatan roh jauh lebih kuat daripada energi sihir. Berhubung kekuatan terbesar dari Onmyoji, pengusir setan atau dukun, terletak pada kertas Shikigami, Haruyoshi yang kini menjadi Seika membuat kertas Shikigami menggunakan daun pohon. Mengejutkan seperti konsep pada dunia sebelumnya bahwa Seika dapat mengendalikan roh dengan mudah. Ingin memberi paham kepada Gley selaku sang kakak, menggunakan burung gagak Seika mengarahkan kepada Gley. Seketika membuat tubuh nyeri akibat diserang oleh burung gagak hitam. Pada keluarga Lamprok, Seika merupakan anak haram, membuatnya diperlakukan layaknya seperti orang yang tidak ada atau tidak dianggap. Seolah belum cukup puas, hampir setiap hari Gley selalu menyembunyikan mantel pada semak-semak. Beruntung dari semua orang terdapat Yifa selaku maid atau pelayan yang peduli terhadap Seika. Masih belum merasa puas, Gley juga selalu mencaci maki Seika meski ia tidak berbuat apa-apa. Untungnya saja, tak lama setelah itu Blaze selaku sang ayah mengajak Gley untuk belajar sihir. Mendengar kata belajar sihir, demi mencari informasi lebih lanjut, Seika ingin belajar bersama mereka. Seperti rumor yang beredar bahwa keluarga Lamprok dikenal dengan kekuatan sihirnya. Berniat ingin merendahkan, Gley bilang kepada Seika untuk mencoba mengeluarkan sihir. Merasa muak dan juga jengkel, kali ini Seika akan memberi paham kepada mereka semua. Secara mengejutkan, meski tidak diberkati sihir, Seika mampu mengeluarkan bola api biru yang mampu menghancurkan objek latihan. Mereka semua sangat terkejut, ini kenapa kok bola api warnanya biru anjir, dan kenapa serangan api begitu kuat. Apapun itu, di mata Gley kejadian baru saja hanyalah sebuah keberuntungan belaka atau cuman hoki. Berhubung pada keluarga Seika tidak dianggap, justru ia memanfaatkan waktu untuk membuat kertas Shikigami sebanyak-banyaknya. Seperti yang disampaikan pada bagian awal bahwa kekuatan dari Onmyoji terletak pada kertas Shikigami. Hingga tak terasa, kini Seika telah menginjak umur 11 tahun. Berhubung kekuatan roh telah meningkat, Seika berniat memanggil Ayakashi atau makhluk roh yang pernah ia segel. Secara mengejutkan, begitu merapalkan mantra, Seika mampu memanggil kuda Kitsune bernama Yuki. Dikala sedang belajar, terdengar suara Gley yang sedang memarahi Yifa akibat menumpahkan air ke baju. Ingin memberi paham kepada seorang pelayan, Gley bilang untuk datang ke kamarnya pada nanti malam. Sadar bahwa hal itu merupakan ajakan untuk nge-W, Seika segera menghampiri Gley dan berkata bahwa ia memiliki urusan dengan Yifa. Dikarenakan gagal nge-W, seketika membuat Gley semakin membenci Seika.
Ngobrol-ngobrol di belakang rumah, mereka melihat bayi karbangkel yang sedang sekarat. Melihat wajah sedih dari Yifa, Seika segera menggunakan Shikigami untuk menyembuhkan bayi itu. Yifa sadar bahwa Seika bukanlah sekedar orang biasa. Mengembalikan pernyataan, Seika berkata bahwa Yifa juga sama dengannya. Sebab ia sadar bahwa Yifa bisa melihat biji roh yang ada di dunia. Di titik ini Yifa tidak memiliki pilihan lain selain memberitahu tentang rahasianya. Walau sebenarnya dilarang oleh mendiang ibu, namun dikarenakan Seika dapat dipercaya, Yifa memutuskan untuk memberitahu tentang segalanya. Nah, berhubung sebelum bereinkarnasi bahkan sampai detik ini Seika tidak mampu mengendalikan biji roh, ia berniat memanfaatkan Yifa untuk menjadi salah satu bagian dari alatnya. Untuk itu, dalam beberapa waktu ke depan Seika akan melatih Yifa dalam mengendalikan biji roh. Siapa tahu sekalian bisa jadi istri. Berdasarkan peraturan keluarga Lamprok, bagi mereka yang tidak bisa menggunakan sihir maka akan menempuh jalan sebagai prajurit kekaisaran. Dikarenakan Seika tidak bisa menggunakan sihir, Gley berniat untuk melatih Seika dalam menggunakan pedang. Bukan Gley yang berubah menjadi orang baik, melainkan ia ingin melukai Seika dengan dalih latihan pedang. Akan tetapi tiada angin, tiada hujan, para pelayan bilang bahwa terdapat monster Edelnewt jenis salamander yang sedang menuju ke arah mansion. Melihat monster kuat tepat di depan mata membuat Gley lari akibat merasa ketakutan. Khawatir akan kondisi alat, Seika segera pergi ke tempat Yifa berada. Tepat ketika monster salamander ingin menyerang Yifa, terdapat kobaran api yang menyerang monster salamander. Bukan sihir yang berasal dari Seika, melainkan tanpa sadar Yifa menggunakan sihir api dari biji roh. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semile, Seika segera memprovokasi salamander untuk menuju ke depan mansion. Dengan menggunakan sihir bom Bagdan duar, Seika berhasil mengalahkan monster salamander dengan satu kali serangan. Jika kalian berpikir bahwa kejadian ini merupakan kebetulan, tentunya kalian salah besar. Bagaimana tidak? Faktanya beberapa hari sebelum salamander datang, Seika memanggil Ayakashi bernama Nyudo untuk berkeliling di sekitar hutan. Dan penyebab monster salamander menyerang mansion tak lain dan tak bukan karena ulah Seika itu sendiri. Bukan semata-mata gabut, iseng atau gimana, Seika melakukan semua ini agar mendapatkan izin untuk bersekolah di akademi sihir bernama Lodonia. Sekalian ingin ngasih paham sih. Dikala hari menjadi malam, mengetahui bahwa ternyata Seika sangat kuat membuat Gley marah besar. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Seika bilang kepada sang ayah bahwa ia ingin masuk ke akademi sihir. Sekalian bahwa Seika ingin membawa Yifa agar bisa belajar bersama. Pada awalnya mereka berpikir bahwa Yifa tidak memiliki bakat dalam menggunakan sihir. Kemudian Seika berkata jika Yifa ingin ikut ke akademi sihir bersamanya maka ia harus mengeluarkan sihir api bernama Flamenock. Berkat rasa cinta dan ingin menjalani hidup bersama Seika mengumpulkan biji roh di sekitar, Yifa berhasil mengeluarkan Flamenock selaku sihir api tingkat menengah. Nah, mengetahui bahwa Seika dan Yifa memiliki bakat dalam menggunakan sihir membuat emosi Gley semakin menjadi-jadi. Ingin memberi paham kepada anak buangan, Gley segera menantang Seika untuk baku hantam. Jika kalah, maka Seika harus keluar dari keluarga Lamprok. Setuju deh, dan pertandingan itu akan diselenggarakan pada besok pagi. Belum juga hari berganti, di tengah malam Gley mengajak Seika untuk baku hantam saat ini juga. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Gley segera mengeluarkan sihir Flamenock untuk memusnahkan Seika. Sial bahwa sihir kelas menengah tak mampu untuk melukainya. Gley yang panik segera mengeluarkan sihir tingkat tinggi kepada Seika. Namun lagi-lagi semua serangan yang dilancarkan tak berarti apa-apa. Mengeluarkan kertas Shikigami, Seika berhasil memindahkan jiwa Gley ke kertas Shikigami. Dengan melukai kertas mampu memberikan dampak kepada Gley selaku si target, ya mirip seperti santet. Emang santet sih. Sembari memberikan intimidasi ala wibu psikopat. Jika menyerah maka Seika akan melepaskan kutukan. Gley yang sudah tidak kuat menahan rasa sakit segera mengiyakannya. Berpindah sudut pandang, mendapati kabar bahwa Gley mengundurkan diri dari duel membuat Blaze makin yakin bahwa Seika bukanlah sekedar manusia biasa.
Mengejutkan, di sini kita diperlihatkan bahwa Seika bukanlah anak dari Blaze melainkan anak dari adiknya bernama Gilbert. Hingga detik ini tidak diketahui Gilbert masih hidup atau tidak, tapi kabar terakhir dari Gilbert yakni menghilang pada wilayah iblis, dan kemungkinan besar istri dari Gilbert adalah ras iblis menjadikan Seika sebagai manusia setengah iblis. Oh ya Allah. Keesokan harinya, dikarenakan Gley mengundurkan diri dari duel, membuat Seika dan Yifa yang dikirim pada Akademi Sihir. Sebelum berangkat ke Akademi, Luffy selaku kakak tertua memberikan salam perpisahan serta meminta maaf atas sikapnya selama ini. Walau Seika dikenal sebagai Onmyoji terkuat dalam sejarah, pada kenyataannya ia memiliki kelemahan yakni mabuk ketika menaiki kereta kuda. Tek 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 hingga tak terasa mereka pun sampai di kota Lodonia. Sebelum pergi ke akademi, mereka akan mencari penginapan terlebih dahulu. Yifa bilang bahwa ia tidak keberatan satu kamar dengan Seika, sebab tugas dari seorang maid yakni melayani tuannya. Namun Seika yang tidak peka segera bilang bahwa ia ingin Yifa menjalani hidup layaknya seperti wanita pada umumnya, bukan sebagai pelayan. Mengetahui bahwa perkataan Yifa adalah ajakan untuk nge-W seketika membuat Yuki marah besar. Keesokan harinya Yifa dan Seika pergi ke Akademi Sihir untuk melakukan pendaftaran. Dikala melakukan pengujian, bola biji sihir memberi hasil bahwa Yifa memiliki bakat sihir api dan juga angin. Berbeda dengan anime lain di mana bola biji meledak akibat tidak mampu menampung energi sihir. Ini contohnya, ketika Seika melakukan pengujian, bola biji sihir tidak memberi respon apa-apa, menandakan bahwa Seika sama sekali tidak memiliki bakat dalam menggunakan sihir. Mendengar omongan orang yang menjelekkan Seika seketika membuat Yifa ingin memusnahkan mereka semua. Beruntung sebelum terjadi pertempuran terdapat murid bernama Amyu yang ingin melakukan pengujian. Secara mengejutkan, ketika bola biji disentuh terlihat sinar yang sangat terang bertanda bahwa Amyu dapat menggunakan semua elemen sihir. Lebih lanjut bahwa wajah Amyu terlihat mirip dengan murid Seika, lebih tepatnya murid kesayangan Haruyoshi pada kehidupan sebelumnya. Lantas apakah Amyu juga merupakan seorang reinkarnator sama seperti Seika? Seperti biasa sebelum masuk ke akademi, terdapat tes tertulis dan juga praktek untuk menggunakan sihir. Mengejutkan, walau pada saat pengetesan sihir Yifa sangatlah lemah, nyatanya ia mampu mengeluarkan sihir api dan angin tingkat menengah. Dilanjut dengan peserta selanjutnya yakni adalah Seika. Semua orang dibuat heran kenapa Seika masuk ke dalam akademi sihir, kan dia nggak bisa pakai sihir. Lah iya juga ya. Begitu mengeluarkan sihir bernama Fireball, semua orang langsung terkejut kenapa api bisa berwarna biru. Apakah dicat? Lebih lanjut, Seika mengeluarkan logam yang sangat berkilau. Tapi perlu diketahui semua kilauan itu bukanlah emas. Terakhir sebagai penutupan, Seika mengeluarkan air dan langsung mengubahnya menjadi es. Auto ketar-ketir deh peserta lain. Sementara itu di sisi lain, Amyu yang sangat mirip dengan murid Seika bisa mengeluarkan semua elemen yang ada. Keesokan harinya adalah hari di mana pengumuman nilai. Berpikir bahwa Yifa akan gagal, nggak taunya ia menempati peringkat kedua karena peringkat pertama telah diraih oleh Amyu. Walau dijuluki sebagai Onmyoji terkuat, justru Seika berada pada ranking 3 tepat di bawah Yifa. Malam harinya semua murid yang telah lolos akan menghadiri upacara penyambutan. Aneh, di perjalanan Yifa melihat biji roh kegelapan yang berada di sekitar taman. Menelusuri lebih lanjut mereka menemukan lingkaran sihir. Merasa ada hal yang gak beres, menggunakan kertas Shikigami, Seika memutuskan untuk mengawasi lingkaran sihir. Berhubung Amyu menempati peringkat pertama, ia akan memberi pidato pada upacara penyambutan. Sial, belum selesai berpidato terdapat 3 biji iblis yang menyerang akademi. Memegang kepercayaan yakni ora gelut ora semile, tanpa pikir panjang Amyu langsung baku hantam melawan 3 biji iblis. Melihat perilaku aneh dari iblis membuat Seika semakin yakin bahwa terdapat hal yang tidak beres. Dan benar saja, ketiga biji iblis hanyalah boneka dan iblis yang mengendalikan berada pada lingkaran sihir teleportasi. Berhubung sudah lama tidak baku hantam,
menggunakan Shikigami Seika teleportasi ke tempat di mana iblis berada. Berpikir bahwa kedatangan Seika adalah tindakan bunuh diri, pada kenyataannya ia mampu menghabisi 2 biji iblis dan untuk 1 biji iblis disimpan pada ruang dimensi. Di titik ini Galeos selaku iblis sadar bahwa Seika bukanlah sekedar manusia biasa. Aneh, ketika kertas Shikigami dikeluarkan, Galeos mampu melihat bahkan sampai menghancurkannya. Tidak berhenti sampai di situ saja, dengan sangat mudahnya Galeos mampu menebas tangan milik Seika. Sebagai hadiah sebelum menuju ke alam akhirat, Galeos memberitahu tujuannya yakni untuk memusnahkan sang pahlawan. Pahlawan yang dimaksud yakni Amyu selaku murid ranking pertama. Hal ini sekaligus menjawab alasan kenapa Amyu bisa mengendalikan semua elemen yang ada. Berpikir bahwa Seika telah musnah, pada kenyataannya ia masih sehat walafiat. Bahkan ketika dibunuh dengan mudah dan cepat ia dapat hidup kembali. Tek terjadi pertempuran sengit antara Seika melawan Galeos. Cerot. Surprise. Duar. Berhubung cara biasa tidak mampu untuk mengalahkan Seika, kali ini Galeos akan mengeluarkan kekuatan sejatinya. Tidak ingin kalah dengan Galeos, membuka segel Seika memanggil Mizuchi selaku monster naga. Mulai dari sini Galeos dibuat sadar bahwa melawan Seika merupakan kesalahan besar. Bagaimanapun juga, bahkan Raja Iblis sekalipun tidak mampu memanggil Ryu atau seekor naga. Sial, akibat energi roh pada tubuh terlalu kecil membuat Mizuchi memberontak karena ia tidak mengakui Seika sebagai tuannya. Untungnya saja dengan mengeluarkan sedikit usaha Seika dapat menyegel Mizuchi pada ruang dimensi. Kembali ke akademi, terlihat Amyu yang telah berhasil mengalahkan Laser Demon sebanyak 3 biji. Melihat kekuatan Amyu yang sangat menjanjikan, Seika berniat untuk menjadikan Amyu sebagai orang yang paling kuat. Di kehidupan sebelumnya, alasan Seika terbunuh yakni karena ia merupakan orang yang paling kuat. Namun di kehidupan kali ini, Seika akan memanfaatkan Amyu agar ia tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Daripada Seika terbunuh atau diincar, alangkah baiknya Amyu saja yang dijadikan korban. Gila. Langkah pertama untuk menjadikan Amyu agar lebih kuat diawali dengan menjalani hubungan teman terlebih dahulu. Hello guys, jangan sok kenal bejir. Dikala menuju ke kelas, secara tiba-tiba terdapat gentong jatuh yang berasal dari langit. Beruntung menggunakan Shikigami, Seika langsung melakukan teleportasi. Ternyata gentong jatuh disebabkan oleh Cordell Sensei yang kesusahan dalam menggunakan sihir kegelapan tipe gravitasi. Mendengar sihir kegelapan membuat Seika merasa aneh karena sangat jarang manusia yang mampu menggunakan sihir cahaya dan juga kegelapan. Nah, berhubung minggu depan merupakan ulang tahun akademi, Amyu dan Yifa diutus pergi ke hutan Lodonia untuk memberi daftar murid baru atau keperluan administrasi. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Seika meminta Yifa untuk mengundurkan diri agar supaya ia bisa pergi berdua bersama Amyu. Meski awalnya agak ragu, namun Yifa tidak memiliki pilihan lain selain mengabulkannya. Dikala hari menjadi sore, dengan gamblang Yifa bertanya apakah Amyu merupakan tipe gadis yang Seika sukai. Menghilangkan kesalahpahaman bahwa ia ingin bertemu Amyu karena kagum akan kekuatannya yang mampu mengalahkan ras iblis. Tidak ingin kalah dengan Amyu, Yifa berkata bahwa ia juga akan bertambah jauh lebih kuat lagi. Keesokan harinya, sesuai dengan tugas yang diberikan, Seika dan Amyu segera pergi ke hutan Lodonia untuk menyerahkan daftar murid baru. Dan daripada gabut, Amyu bertanya sudah sampai mana hubungan Seika dengan Yifa. Dilihat dari manapun juga, Yifa telah jatuh cinta kepada Seika. Namun Seika memberi respon lain dengan berkata bahwa perasaan Yifa kepada Seika tak lebih dari sekedar keluarga. Aneh, secara tiba-tiba Amyu mendadak merasa sedikit pusing. Hal itu semakin diperparah ketika menghampiri lingkaran sihir pada pohon, mereka langsung terteleport pada dungeon misterius. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semai, melihat monster tepat di depan mata, Amyu segera menebas mereka semua. Terjadi pertempuran sengit antara Amyu dan Seika melawan monster dungeon. Sial, lagi-lagi akibat merasa pusing membuat Amyu lengah sehingga terkena hantaman dari monster goblin. Melihat Amyu yang sedang terpojok, dengan cepat Seika segera pergi untuk menyelamatkannya. Berhubung Amyu sedang pingsan, merupakan waktu yang tepat untuk mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya.
Tersadar dari pingsan terlihat pemandangan monster yang telah diratakan. Dan lagi-lagi secara mendadak Amyu merasa pusing kembali. Sadar bahwa hal itu adalah kutukan, Seika memasang penghalang untuk mencegah kutukan. Lebih lanjut, Amyu bilang bahwa rasa pusing dadakan ia rasakan tepat ketika awal masuk ke dalam akademi. Minum oskadon makanya. Amyu berpikir bahwa sakit kepala bukanlah sebuah kutukan. Sebab jika itu benar adalah kutukan, maka akan ada tanda pada tubuh seperti tulisan, simbol, atau sebagainya. Menanggapi akan hal itu, Seika berkata mungkin saja ada tanda kutukan tapi Amyu tidak dapat melihatnya. Maka dari itu, Seika akan mencari tanda kutukan yang ada pada tubuh milik Amyu. Begitu dicari, ternyata memang benar tidak ada tanda kutukan pada tubuh milik Amyu. Tidak ingin Amyu kenapa-napa, Seika memindahkan kutukan ke kertas shikigami memanfaatkan selai rambut sebagai perantara. Sembari beristirahat dan daripada gabut, Amyu bercerita bahwa dirinya dianggap aneh karena suka baku hantam. Bahkan ketika terdapat korban jiwa dengan wajah tanpa bersalah, Amyu berkata mari kita berpetualang kembali. Menandakan bahwa ada yang salah dengan jiwa milik Amyu. Berhubung pada kehidupan sebelumnya Seika juga suka baku hantam, ia berkata bahwa Amyu tidaklah aneh, justru mereka yang menganggap Amyu aneh lah yang aneh. Toh pepatah mengatakan bahwa ora gelut ora semai. Meski terdengar agak membingungkan, tapi mendengar perkataan dari Seika seketika membuat Amyu merasa senang. Sembari menunggu shikigami mencari jalan keluar, Seika ingin menelusuri dungeon untuk menambah pengalaman dalam bertempur. Tentunya Amyu yang suka baku hantam dengan senang hati menuruti permintaan dari Seika. Tek terjadi pertempuran bagian kedua antara Seika dan Amyu melawan monster pada dungeon. Saking mudahnya hingga tak terasa mereka sampai pada bos dungeon bernama Naga. Pada awalnya Amyu merasa ragu apakah mereka dapat mengalahkan monster naga. Berkat dorongan dari Seika membuat Amyu merasa percaya diri dalam mengalahkan monster naga. Dan benar saja, secara singkat dengan menggabungkan kekuatan, mereka berdua dapat mengalahkan monster naga dengan sangat easy peasy. Menuju ke ruang harta terlihat pedang mithril dan juga cincin sihir. Berhubung Seika tidak dapat menggunakan pedang, ia meminta Amyu untuk mengambil pedang sementara Seika akan mengambil cincin sihir. Keluar dari dungeon, mereka berdua segera menceritakan semuanya kepada guru kecuali perihal kutukan. Berhubung Yifa ahli dalam sihir, Seika memberikan cincin yang merupakan hadiah dari dalam dungeon. Seolah terlihat seperti cincin tunangan membuat Yifa merasa sangat bahagia. Aduh ya seng. Dirasa sudah cukup mengumpulkan informasi, Seika pergi ke ruang penelitian tempat di mana Cordell Sensei berada. Yup, setelah melakukan pengamatan, kutukan milik Amyu berasal dari Cordell Sensei. Hal itu diperkuat ketika melihat gentong yang berisikan cairan darah iblis. Darah iblis dapat digunakan sebagai perantara kutukan dengan cara memberikan darah iblis kepada target. Hal ini sekaligus menjawab kenapa gerakan iblis kroco sangat lambat, seolah sengaja mengalah ketika berhadapan dengan Amyu. Ya apalagi kalau bukan untuk melancarkan kutukan dengan cara mencipratkan darah iblis. Cerot. Berhubung Seika tahu segalanya, tidak memberi pilihan lain bagi Cordell Sensei untuk memusnahkannya. Namun suatu kesalahan besar bagi Cordell Sensei karena menentang Seika selaku pengusir setan terkuat. Bagaimanapun juga kutukan seperti mainan anak-anak bagi para onmyoji atau pengusir setan atau dukun. Hingga tak terasa beberapa tahun telah berlalu membuat Seika menempati kelas 2. Namun tiada angin tiada hujan, Seika dan Yifa disuruh untuk menghadap kepada kepala sekolah. Tidak diketahui apa alasannya, tapi Amyu berkata mungkin saja Seika akan dikeluarkan dari sekolah. Pergi menuju ke tempat kepala sekolah, Seika sadar bahwa kepala sekolah merupakan ajin atau manusia setengah iblis. Langsung menuju ke intinya, kepala sekolah meminta salah satu dari mereka untuk mengikuti turnamen pada ibu kota. Pilih Seika atau Yifa, dan untuk peserta kedua yakni Mabel Cran selaku adik kelas. Mengetahui bahwa Seika dan Mabel yang dipilih kenapa bukan dirinya seketika membuat Amyu marah besar. Bagaimanapun juga masalah baku hantam Amyu adalah
ahlinya. Mengeluarkan kekesalannya, Amyu berniat menantang Mabel untuk bertarung. Momen yang tepat karena ketika menuju ke kelas mereka melihat Mabel. Tanpa perlu banyak basa-basi, Amyu menantang Mabel untuk bertarung membuktikan siapa yang paling kuat. Secara mengejutkan ketika bertukar tebasan, dengan mudah pertandingan dimenangkan oleh Mabel. Gampang gini. Anak bab. Hingga tak terasa beberapa hari lagi pertandingan turnamen akan segera dimulai. Dalam rangka mengamati Mabel, di sini Amyu juga ikut serta, dan untuk Hiva karena dia adalah pelayan maka ia akan mengikuti kemanapun Seika berada. Tak jauh berbeda dengan sebelumnya bahwa Seika masih mabuk ketika naik kereta kuda. Dalam rangka mengumpulkan informasi, Seika ingin sendirian berada di dalam kamar. Mendengar kata sendirian di dalam kamar, Amyu berkata pasti Seika ingin col. Hingga tak terasa pertandingan turnamen di ibu kota akan segera dimulai. Menjelaskan peraturan pada turnamen kali ini, segala serangan sihir maupun pedang diperbolehkan. Dan syarat untuk menang yakni ketika lawan menyerah, pingsan, atau mati. Pertandingan pertama dibuka dengan Seika melawan tentara bayaran bernama Garls. Menurut rumor yang beredar pada kekaisaran, Garls dikenal dengan kekejamannya dan gaya pertempuran yang sangat brutal. Tanpa membuang banyak waktu lagi, memegang sebuah prinsip yakni ora gelut, ora semail. Begitu pertandingan dimulai, Garls melancarkan serangan kepada Seika. Dan benar saja bahwa Garls langsung berhasil menusuk Seika, paling tidak sebelum Seika mengganti tubuhnya dengan kertas Shikigami. Menuju ke pertempuran selanjutnya antara Bellum selaku penyihir terbaik pada Akademi Ford melawan Kyle selaku prajurit bayaran dari asosiasi bernama Rookrock. Secara mengejutkan begitu pertandingan dimulai, Bellum tidak bisa bergerak seolah terdapat sesuatu yang mengekangnya. Bermodalkan satu kali tusukan, Kyle mampu mengalahkan Bellum kurang dari 1 menit. Menyimpulkan keadaan, Seika berspekulasi bahwa Kyle memiliki mata iblis yang mampu membuat target tidak bisa bergerak, nge-freeze. Di titik ini Seika juga dibuat sadar bahwa kematian pada turnamen tak lebih dari sekedar hiburan. Mati ya udah mati aja. Pertandingan selanjutnya yakni antara Mabel melawan penyihir tanah terkuat bernama Holo. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, terjadi pertempuran sengit antara Mabel melawan Holo. Mengejutkan, meski dijuluki sebagai penyihir tanah terkuat, nyatanya kekuatan itu tak berarti apa-apa di depan Mabel. Bukan sihir Holo yang terlalu lemah, melainkan Mabel mampu mengatur gravitasi objek sehingga ia mampu memanipulasi berat dari senjata. Melihat kekuatan di luar nalar, komentator berkata suatu kemenangan yang pasti karena Mabel dijuluki sebagai sang pahlawan. Mendengar kata pahlawan, seketika Seika dibuat heran karena di era ini pahlawan yang sebenarnya yakni adalah Amyu. Kenapa malah jadi Mabel? Sial, belum sempat berpikir Seika harus melanjutkan pertandingan turnamen. Kali ini Seika akan melawan Labiner selaku pengendali boneka yang merupakan counter alami bagi para penyihir. Sebab boneka golem mampu menghilangkan segala jenis elemen sihir. Berpikir kemenangan adalah hal yang sangat mudah, faktanya Seika mampu menghancurkan golem menggunakan Ayakashi atau hewan roh bernama Kamaitachi. Melakukan beberapa kali pertandingan, terdapat 4 peserta yang terus mengalami kemenangan atau win streak. Di antaranya ada Mabel dengan sihir gravitasi, Seika selaku Onmyoji, Kyle dengan mata iblis, dan Reina selaku seorang kesatria sejati. Menuju ke babak penyisihan, pertempuran kali ini antara Kyle melawan Reinas. Secara mengejutkan bahwa mata iblis tidak berpengaruh karena Reinas memiliki sihir cahaya. Berpikir bahwa Reinas dapat mengalahkan Kyle dengan mudah, namun ternyata mata iblis bukan satu-satunya senjata yang dimiliki oleh Kyle. Sama seperti Mabel, berkat manipulasi gravitasi membuat segala serangan dapat ditangkis dengan sangat mudah. Bahkan golem milik Reinas dapat dihancurkan dengan sangat easy peasy. Tepat ketika Kyle ingin memusnahkan Reinas, terdapat suara peluit bertanda bahwa kemenangan diperoleh oleh Kyle. Berhubung besok merupakan babak final, Mabel menyuruh Seika untuk menyerah daripada harus berhadapan dengan Kyle. Sebab hanya Mabel saja yang mampu mengalahkan Kyle pada babak final. Sadar bahwa terdapat sesuatu yang disembunyikan oleh Mabel dan juga kepala sekolah, Seika tidak mau mengundurkan diri, lebih memilih untuk bertarung melawan Mabel.
Dikala hari menjadi malam, penasaran dengan motif kepala sekolah dan kenapa Mabel menyuruhnya untuk menyerah, membuat Seika ingin mencari informasi lebih dalam lagi. Dengan bantuan Shikigami, Seika menemukan seseorang yang terlibat, lebih tepatnya mata-mata yang bekerja dengan ras iblis. Berhubung cara biasa tidak mempan, Seika memanggil Ayakashi bernama Satori yang mampu membaca pikiran orang. Secara singkat, setelah bertanya ke sana kemari, tujuan Korde Sensei dan orang ini yakni ingin memusnahkan pahlawan bernama Mabel. Dari sini semua telah terjawab alasan kenapa kepala sekolah mengirim Mabel ke turnamen, yakni ingin membuat pahlawan palsu agar Amyu bisa terbebas dari mara bahaya. Dengan terbunuhnya Mabel pada turnamen, para iblis akan menganggap bahwa pahlawan telah mati, membuat nyawa Amyu aman karena tidak ada pertikaian antara manusia dan juga ras iblis. Dirasa sudah cukup, Seika segera memusnahkan segala bukti dengan menyuruh Satori untuk memakannya. Marah karena Satori juga membaca pikirannya, Seika berkata bahwa ia akan membunuh Satori jika melakukan hal itu lagi. Seketika itu juga membuat Satori merasa ngeri melihat ekspresi Seika layaknya seperti seorang wibu psikopat. Berhubung besok merupakan pertandingan final, Seika memutuskan untuk istirahat bersama Yuki. Mengejutkan, secara tiba-tiba Seika memeluk Yuki seolah ingin nge-W bersamanya. Tanpa Yuki sadari, tindakan Seika semata-mata hanya untuk menghindari serangan dari Mabel. Tek 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 tek, terjadi pertempuran sengit antara Mabel melawan Seika. Sial, pertempuran diganggu oleh orang random yang sedang tersesat di jalan setan. Mengejar Mabel, Seika berhasil menemukannya di dekat air mancur, dan daripada baku hantam sekarang, mending kita ngobrol-ngobrol sebentar. Komunikasi adalah kunci. Toh besok pagi juga akan bertempur pada babak penyisihan. Di titik ini Mabel tidak memiliki pilihan lain selain menceritakan segalanya. Pada dasarnya apa yang diketahui oleh Seika telah mendekati kebenaran, bahwa Mabel bertugas menjadi pahlawan palsu untuk menggantikan Amyu. Satu hal yang Seika belum ketahui, tujuan lain selain menjadi pahlawan palsu yakni ingin membunuh Kyle selaku kakaknya. Waduh, gimana tuh? Dahulu kala Kyle dikenal dengan orang yang sangat baik hati dan juga tidak kejam. Namun setelah menjadi objek uji coba asosiasi Rook membuatnya menjadi prajurit bayaran yang sangat kejam. Terlebih, pihak asosiasi Rook telah mengutus Kyle untuk memusnahkan Mabel. Salah satu syarat untuk menjadi prajurit bayaran sepenuhnya yakni memusnahkan semua anggota party tanpa tersisa. Mabel merupakan satu-satunya anggota party yang masih tersisa. Mendengar takdir yang sangat kejam, Seika berkata selama ia berada di akademi, maka Mabel tak perlu khawatir diincar oleh organisasi. Lebih lanjut, Seika berkata bahwa Mabel tidak perlu berkorban karena mengalahkan Kyle merupakan hal yang sangat mudah bagi Seika. Di titik ini Yuki dibuat terheran-heran, walau di kehidupan sebelumnya berjanji akan hidup secara licik, tapi tetap sifat sejati dari Haruyoshi atau Seika tidak bisa mengabaikan orang yang sedang kesulitan. Hingga tak terasa pertempuran semifinal akan segera dimulai. Tanpa membuang banyak waktu lagi, seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semai, terjadi pertempuran sengit antara Mabel melawan Seika. Berbeda dengan yang lain di mana langsung kalah, tak disangka-sangka Mabel mampu memberikan perlawanan. Walau pada akhirnya sekuat apapun lawan, tetap saja tidak mengubah fakta bahwa Seika lah yang terkuat. Menuju ke babak final kali ini Seika akan berhadapan dengan Kyle. Agar tidak terlihat mencolok, begitu pertandingan dimulai Seika langsung mengeluarkan asap di sekitar lapangan. Melakukan uji coba dan sesuai dugaan, segala jenis sihir tidak mempan terhadap Kyle. Berhubung Kyle tidak memberi respon apa-apa, memaksa Seika mengeluarkan Ayakashi bernama Usioni. Hanya dengan satu kali pukulan saja, Kyle dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Kukira kertas, ternyata gimana sih? Secara mengejutkan, begitu nyawa berada dalam bahaya, mengaktifkan kutukan agar Kyle segera musnah. Menuju ke akhir hayat, tiba-tiba kesadaran Kyle kembali seperti sedia kala.
penyesalan terbesar dalam hidupnya yakni ia belum meminta maaf kepada Mabel. Lagi-lagi dihadapkan dengan sihir kutukan membuat Seika marah seolah kutukan milik asosiasi lebih kuat daripada kutukan miliknya. Bagaimanapun juga, jika masalah kutukan bahkan menghidupkan orang mati adalah hal yang mudah bagi seorang Onmyoji terkuat. Berhubung sihir Ingel selaku sihir untuk membangkitkan orang mati sangat mencolok, Yuki berteriak agar Seika tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti kehidupan sebelumnya. Akibat menunjukkan kekuatan sejati, semua orang di dunia berusaha untuk memusnahkannya. Pada akhirnya turnamen dimenangkan oleh Seika dan mayat Kyle telah menghilang entah pergi kemana. Faktanya bukan hilang karena terbakar, melainkan Seika telah memindahkan mayat Kyle pada ruang dimensi agar bisa dikubur dengan layak. Menyampaikan pesan terakhir, Kyle berkata bahwa ia ingin meminta maaf karena telah merusak jepit rambut Semangi Daun 4. Seketika mendengar akan hal itu, membuat Mabel menangis atas kepergian dari kakaknya, si Kyle. Pergi ke akademi, kepala sekolah dibuat heran kenapa Seika bisa tahu semua rencananya. Alasan kenapa kepala sekolah membawa Mabel ke akademi akibat rasa simpati kenapa orang berbakat tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Selama berada di lingkungan akademi, maka keselamatan Mabel akan dijamin oleh kepala sekolah. Dan mulai dari sinilah kehidupan Mabel dalam menjadi wanita biasa baru saja akan dimulai. Anjas. Berhubung sebentar lagi musim panas dan daripada gabut, Seika diutus ke kerajaan Astiria sebagai perwakilan menggantikan ayahnya, si Blaze. Tentu kemanapun Seika pergi pasti Yiva akan selalu menemani. Tak lama setelah itu datanglah Pangeran Cecilio dan Lize selaku pengawal. Tujuan mereka datang kemari yakni untuk memberi informasi lebih lanjut perihal penyelidikan naga di kerajaan Astiria. Terpesona akan kecantikan Yiva, tanpa pikir panjang Cecilio berniat menjadikan Yiva sebagai salah satu dari istrinya. Ini nih salah satu contoh karbit. Agar tidak terjadi keributan, Lize menyarankan untuk berdiskusi pada ruang tertutup. Membahas lebih lanjut mengenai naga, sudah beberapa tahun lamanya naga Asteria telah hidup berdampingan dengan manusia. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini naga bersikap agresif hingga sampai menyerang para warga. Untuk itu, agar tahu penyebabnya, Pangeran Cecilio meminta Seika untuk melakukan penyelidikan. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, begitu liburan musim panas Seika segera pergi ke Kekaisaran Asteria. Sama seperti yang dikatakan oleh Cecilio, sesampai di Kekaisaran Seika langsung disambut tidak ramah oleh naga. Untungnya saja terdapat lava tiger yang mampu mengusir naga pergi dari sini. Entah kenapa begitu melihat Yiva, lava tiger segera menyerang Yiva. Beruntung dengan cepat Seika mengeluarkan sihir benteng transparan. Usut punya usut, ternyata lava tiger merupakan makhluk panggilan dari Zack. Bukan sekedar orang random, pasalnya Zack direkrut oleh Cecilio dalam rangka pembasmian para naga. Sadar bahwa naga merupakan simbol kekaisaran Asteria, dengan cepat Seika meminta Cecilio untuk memikirkan kembali akan rencananya. Seolah rencana sudah bulat, Cecilio berkata, "Nggak usah ikut campur ya, karena ini masalah kekaisaran." Melakukan evaluasi, Seika segera memarahi Yiva karena tidak segera mengeluarkan sihir ketika diserang oleh lava tiger. Melihat gadis pujaan hati kena marah, Cecilio berkata agar Seika tidak bersikap keras kepada Yiva. Mengembalikan pernyataan, Seika berkata, "Nggak usah ikut campur ya, karena ini masalah keluarga." Seika melakukan semua ini bukan tanpa sebab, melainkan Yiva perlu suatu dorongan agar supaya di masa depan dia bisa bertambah kuat. Menelusuri lebih lanjut sejarah Kekaisaran Asteria. Pada legenda tertulis bahwa sang ratu telah menetaskan telur naga bernama Asteria. Beberapa puluh tahun setelah itu, terdapat seekor naga random yang mengajak naga Asteria untuk berkembang biak. Dan sama seperti kondisi saat ini, naga itu juga menyerang manusia dan juga hewan ternak sebagai akibat telah melahirkan anak. Jika ditarik kesimpulan, mungkin saja penyebab naga menjadi agresif yakni sedang melahirkan anak. Lah bukannya bertelur ya. Maka dari itu, dalam rangka mencari informasi lebih jauh, Seika akan pergi ke tempat di mana naga berada. Dikala hari menjadi malam, mendapati ajakan Cecilio untuk mampir ke kamar membuat Yiva merasa gelisah dan juga ketakutan.
Agar tidak kenapa-napa, Yifa memohon untuk tidur bersama Seika. Waduh. Ingin membiarkan Yifa hidup secara bebas, Seika berkata jika Yifa ingin menjadi istri Cecilio maka Seika akan mengizinkannya. Selama itu keinginan Yifa, maka Seika akan menghargai akan keputusannya. Seketika Yifa merasa sedih karena yang ia inginkan yakni menghabiskan sisa hidup bersama Seika, pengen jadi istri. Sesuai dengan rencana, hari ini Seika akan pergi ke sarang naga untuk melakukan penelitian. Meski pada awalnya Cecilio agak khawatir, namun dikarenakan Seika pergi merupakan kesempatan besar bagi Cecilio untuk merebut Yifa. Waduh. Tek, sesampai di tempat naga, Seika langsung disambut hangat dengan semburan naga. Tapi apalah daya, sekuat apapun semburan api tidak berdampak apa-apa kepada Seika. Agar tidak banyak tingkah, Seika segera mengeluarkan jaring untuk menangkap naga. Dan benar saja, mengamati di sekitar terlihat telur pada sarang naga. Hal ini telah menjadi jawaban kenapa naga menjadi agresif yakni sedang melindungi telur. Hal ini sekaligus membuktikan kebenaran mengenai legenda tentang ratu menetaskan telur naga dengan cara menghangatkan telur naga menggunakan api. Di sisi lain, sembari menunggu Seika pulang, Lize mengajak Yifa untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Langsung menuju ke intinya, Lize menyuruh Yifa untuk segera meninggalkan Seika. Bukan tanpa sebab, Lize tahu bahwa Seika bukanlah manusia biasa, melainkan monster dengan tubuh manusia. Hal itu dibuktikan bahwa biji roh selalu menjauhi Seika seolah menghindari aura dari Raja Iblis. Lebih lanjut, Lize bertanya meski ayahnya adalah manusia, tapi apakah ibu dari Seika adalah manusia? Ayo loh. Dalam rangka meyakinkan Yifa, Lize mengajak berkeliling untuk menunjukkan tentang rencana harem dari Pangeran Cecilio. Faktanya program harem tidaklah buruk karena bagi para istri akan diberi lingkungan sehat, pendidikan layak, dan tak kalah penting yakni adalah makan siang gratis. Walau begitu, tidak mengubah perasaan Yifa bahwa dia tetap cinta kepada Seika. Tak disangka-sangka pada balkon terlihat Cecilio bersama pedagang budak. Tujuan Cecilio hanyalah satu, yakni membebaskan Yifa dari status budak dengan cara membelinya. Walau berulang kali Yifa menolak, tapi Cecilio percaya bahwa Yifa telah dicuci otak. Di titik ini Cecilio tidak memiliki pilihan lain selain memaksa Yifa untuk menandatangani kontrak. Begitu kontrak telah diresmikan, maka ia dapat hidup bebas menjadikan Yifa sebagai salah satu istri dari Cecilio. Tepat ketika Yifa dipaksa untuk tanda tangan, datanglah Seika yang sedang membawa naga. Berhubung Seika sedang mencari orang yang sangat ahli dengan sihir api, waktu yang tepat bagi Yifa untuk pergi karena dia ahli dalam sihir api. Terakhir, sebelum pergi, Yifa berkata jika benar Seika adalah Raja Iblis, tidak mengubah fakta bahwa ia hanya cinta dengan Seika. Pergi menunggangi naga untuk menuju ke pegunungan. Berniat untuk segera menghangatkan telur, secara tiba-tiba Zack datang bersama Lava Tiger. Di titik ini semua pertanyaan terjawab dengan jelas. Alasan naga menjadi agresif yakni karena Zack ingin mencuri telur naga. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semile, Zack memberi perintah kepada Lava Tiger untuk memusnahkan mereka berdua. Secara mengejutkan, berbeda dengan sebelumnya yang ketakutan, kali ini Yifa berinisiatif mengeluarkan sihir untuk memberi perlawanan. Tek dengan menggabungkan kekuatan antara Yifa, Seika dan juga naga, mereka berhasil menangkap Zack dan juga kawan-kawan. Selesai merapalkan sihir api, Seika segera melaporkan semuanya kepada Cecilio. Mulai dari kebenaran legenda ratu menetaskan telur, alasan kenapa naga menjadi agresif, serta niat jahat dari Zack yakni ingin mencuri telur naga. Aneh, meski telah diberi lautan fakta, Cecilio tetap berniat untuk memusnahkan naga. Cecilio melakukan semua ini semata-mata demi kepentingan politik agar menjadi raja selanjutnya. Berhubung Seika tidak setuju, Cecilio berniat untuk menyingkirkan Seika atas dasar menjadi dalang di balik insiden naga, difitnah lah. Hal ini ia lakukan agar supaya Yifa bisa menjadi miliknya. Muak melihat tingkah laku dari seorang bocil, Seika segera memberi paham serta ingin melakukan baku hantam melawan Cecilio. Beruntung sebelum terjadi keributan, Lize segera menghentikan mereka serta meminta maaf kepada Seika.
Dikala suasana telah menjadi tenang, Lise segera menyembuhkan luka serta memberi biji roh tipe cahaya. Selain sebagai bentuk permintaan maaf, Lise berkata bahwa Yiva merupakan elf sama seperti dirinya. Yap, alasan kenapa Yiva bisa melihat biji roh karena ia merupakan manusia setengah elf. Melihat Yiva mengingatkan Lise dengan sebuah dongeng di mana seorang elf jatuh cinta kepada Raja Iblis. Berhubung sebentar lagi libur panjang, Seika ingin mempertemukan Amyu dengan kedua orang tua. Seolah terdengar seperti lamaran, membuat Yiva syok menganggap bahwa Seika akan menikah dengan Amyu. Bukan soal pernikahan, melainkan terdapat sesosok orang penting yang ingin bertemu dengan Amyu. Tek 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 tek, sesampai di mansion, mereka langsung disambut oleh Luffy yang kini telah menjadi kepala keluarga. Mendapati Seika telah sampai di rumah, Glay segera mengajak Seika untuk baku hantam. Bagaimanapun juga, pertemuan terakhir Seika telah mengajar Glay menggunakan sihir santet. Berhubung sama-sama memegang prinsip yakni ora gelut ora semel, Amyu segera menantang Glay untuk melakukan baku hantam. Jika saja Glay berhasil mengalahkannya, maka dia diperbolehkan untuk melawan Seika. Secara mengejutkan, meski Amyu dijuluki sebagai sang pahlawan, lagi-lagi dirinya dikalahkan oleh orang biasa. Dan sesuai janji, jika menang maka Glay akan melawan Seika. Belum sempat bertarung, terdapat seorang putri yang bilang bahwa Glay akan kalah. Aneh, walau Glay keras kepala, tapi dia langsung mengurungkan niat untuk baku hantam melawan Seika. Memperkenalkan diri, dia bernama Fiona selaku Miko atau seorang putri suci. Berhubung Fiona baru saja sampai, ia meminta Seika untuk menemaninya dalam berkeliling di kota Katredal. Tanpa perlu banyak basa-basi, mereka segera pergi ke kota dikawal oleh Glay dan juga Amyu. Sesuai dengan kepribadian Fiona di mana sangat ceria, tanpa keraguan sedikit pun ia menggandeng Seika seolah mereka adalah sepasang kekasih. Sial, kebahagiaan dirusak ketika terdapat kayu yang jatuh tepat menuju ke arah mereka. Untungnya saja dengan cepat Glay dan Amyu segera merapalkan sihir angin dan juga sihir golem. Aneh, bukannya ketakutan, panik atau ketar-ketir, justru Fiona dibuat marah kenapa Seika tidak melindunginya. Sadar bahwa suasana telah menjadi buruk, sebagai bentuk permintaan maaf Seika memberi aksesoris untuk mengikat rambut. Seketika itu juga membuat Fiona senang karena ternyata Seika orangnya perhatian. Merasa ada yang aneh ketika hari menjadi sore, Seika ingin menggali informasi lebih dalam mengenai Fiona. Langsung menuju ke intinya, Glay bilang bahwa Fiona bukanlah putri biasa, melainkan seorang Miko yang mampu melihat masa depan. Hal ini sekaligus menjawab kenapa Fiona tahu jika Glay akan kalah ketika bertarung melawan Seika dan alasan kenapa Fiona tidak ketakutan pada saat insiden kayu jatuh. Ia telah melihat segalanya. Dan alasan kenapa Fiona marah tak lain dan tak bukan yakni karena ia ingin diperhatikan oleh Seika. Sejauh ini Glay hanya tahu bahwa ibunya Fiona telah meramalkan kebangkitan dari Raja Iblis dan juga pahlawan. Alasan lain Fiona datang menghampiri Seika karena dia tahu bahwa Seika dekat dengan sang pahlawan, Amyu. Masih penasaran dengan kekuatan untuk melihat masa depan, Seika ingin menggali informasi lebih dalam lagi. Fiona berkata meski Seika sangatlah kuat, tetap saja tidak bisa menang ketika bermain catur. Agar pertandingan lebih menantang, Fiona menambah peraturan bagi siapa yang kalah harus menuruti permintaan yang menang. Tentu jika permintaan terlalu berat maka pemain berhak untuk menolak. Dan benar saja, kekuatan untuk melihat masa depan bukanlah sekedar kebohongan belaka. Bahkan sebelum permainan dimulai, kemenangan Fiona sudah dipastikan sedari awal. Dan sesuai janji, bila mana waktu telah tiba, Fiona berhak mengajukan permintaan kepada Seika. Berhubung besok sudah masuk ke akademi, mereka semua segera kembali ke ibu kota Lodonea. Aneh, walau penumpang sedikit terdapat banyak sekali kereta kuda. Menyadari terdapat mara bahaya, Seika bertanya apakah jika diserang oleh puluhan biji bandit para kesatria bisa mengatasi akan hal itu. Pakai nanya, momen yang tepat karena di depan jalan terdapat puluhan bandit yang sedang menunggu mereka. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, Seika segera keluar dan mengaktifkan sihir pasir magnet untuk menangkal anak panah. Begitu anak panah sudah habis, merupakan waktu yang tepat bagi kesatria kerajaan untuk menunjukkan kekuatannya.
Lagi-lagi bukan panik atau ketakutan, dengan wajah ceria Fiona meminta Seika untuk menangkap semua bandit secara hidup-hidup. Sesuai permintaan bahwa Seika segera menangkap mereka menggunakan sihir pengikat tanaman. Menyimpulkan keadaan alasan kenapa terdapat banyak kereta kuda, yakni untuk membawa para bandit menuju ke kekaisaran. Semakin sadar bahwa kemampuan penglihatan masa depan sangat akurat, membuat Seika agak sedikit waspada. Jika saja kekuatan sejati terungkap, maka tragedi yang sama seperti di kehidupan sebelumnya akan terulang kembali. Tapi Fiona segera berkata, meski dapat melihat masa depan, namun masa depan itu sendiri sangat tidak stabil. Dengan perubahan suatu variabel, tak peduli sekecil apapun itu, akan berdampak besar pada masa depan. Aneh, setelah memberi salam perpisahan, Fiona berpesan apapun yang terjadi, Fiona pasti berada di pihak Seika. Tidak diketahui apa maksudnya, tapi yang jelas Fiona telah melihat segalanya. Berhubung beberapa bulan ke belakang Seika terus meraih prestasi, kepala sekolah menunjuk Seika sebagai perwakilan untuk menyambut murid baru. Merasakan kehadiran suatu entitas, Seika ingin menyiapkan sebuah panggung untuk menyambut akan entitas itu. Waduh. Berpindah sudut pandang, terdapat parti iblis yang memiliki misi suci, yakni untuk memusnahkan sang pahlawan, Amyu. Saking kuatnya, bahkan monster Cyclops tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Lebih parah, parti itu dipimpin oleh Om Yanto selaku seorang iblis yang mampu melihat status serta kelemahan dari lawan. Hoyolah. Tek melakukan perjalanan panjang hingga sampailah mereka pada Akademi Lodonia. Tanpa membuang banyak waktu lagi dalam upaya menyelesaikan tugas suci, mereka segera pergi untuk memusnahkan sang pahlawan. Sesampai di akademi, terdapat kabut merah yang menghalangi pandangan. Iri melihat dua biji murid yang sedang bermesraan, Minotaur segera membakar mereka semua. Aneh, setelah terkena sihir api, kedua biji murid menghilang menyisakan kertas yang mirip seperti tubuh manusia. Berpindah sudut pandang, berkeliling sebentar, iblis ogre langsung disambut dengan pisau dari Mabel. Tanpa membuang banyak waktu lagi, seperti kata pepatah yakni ora gelut ora smile, terjadi pertempuran sengit antara Mabel melawan ogre. Sial, walau kekuatan Mabel di atas rata-rata, namun masih belum mampu untuk mengalahkan ogre merah. Tepat ketika ogre ingin memusnahkan Mabel, tiba-tiba dirinya menghilang menyisakan kertas yang berbentuk manusia. Di sisi lain, melakukan pencarian, Loni mendengar suara pada semak-semak. Seolah terdapat orang yang sedang bersembunyi, memanfaatkan hewan yang telah dia taklukkan. Loni menyuruh mereka untuk menangkap orang itu. Lagi-lagi, bukannya menemukan orang, melainkan hanya kertas yang berbentuk tubuh manusia. Setelah berkeliling ke sana kemari hanya untuk bertemu di titik awal tempat di mana Om Yanto berada, melaporkan keadaan bahwa mereka semua menemukan kertas aneh ketika mengalahkan lawan. Merasa terdapat hal yang tidak beres, Om Yanto memutuskan untuk mundur menghindari hal yang tidak-tidak. Sayang bahwa semua itu telah terlambat karena di hadapan mereka sudah ada Seika selaku Onmyoji terkuat. Menggunakan appraisal atau kekuatan untuk melihat statistik dan juga kelemahan lawan, Om Yanto menemukan sebuah kenyataan yang sangat mengerikan. Dilihat dari manapun juga, dengan statistik di luar nalar dapat dipastikan Seika adalah Raja Iblis Tirani pada era ini. Dan benar saja, hanya bermodalkan duduk di tempat, Seika mampu memenggal ogre dengan kertas Shikigami. Lebih lanjut, ketika Prislaria melancarkan mata iblis untuk mengubah target menjadi batu, nyatanya hal itu tidak mempan kepada Seika. Berbicara mengenai mata iblis, Seika segera memanggil ular putih di mana mata ketiga memiliki tatapan yang mampu menghentikan detak jantung. Berhubung Loni memiliki kemampuan untuk menjinakkan hewan, ia berniat untuk menjadikan ular putih sebagai hewan peliharaan. Namun suatu kesalahan besar bagi Loni karena ular putih tercipta dari kebencian terhadap manusia. Nyam. Sadar bahwa mereka tidak bisa menang, Om Yanto menyuruh Minotaur pergi dan menyampaikan ini kepada pasukan iblis. Dalam rangka mengulur waktu, Om Yanto akan mengerahkan semua kekuatan untuk melawan Seika. Sial, meski dijuluki sebagai iblis terkuat, nyatanya Om Yanto tewas terkena ombak lava panas dari Seika.
Berpindah sudut pandang mengetahui bahwa Seika adalah Raja Iblis Tirani membuat Minotaur terheran-heran. Lah kan seharusnya Seika berada di pihak kita, kan dia Raja Iblis. Sejauh apapun Minotaur melarikan diri, tetap tidak mengubah fakta bahwa Seika mampu memusnahkannya dengan sangat easy peasy. Mama aku takut. Setelah menyelesaikan pertempuran ringan, Seika kembali ke akademi untuk memberi sambutan pada murid baru. Bukannya mabar terus perut jadi kenyang karena terdapat kepala kesatria yang ingin menangkap Amyu. Tuduhan yang dilancarkan yakni Amyu telah membunuh perwakilan dari ras iblis. Mengetahui bahwa hal itu merupakan tuduhan palsu, Mabel segera berniat untuk baku hantam melawan para kesatria. Tapi hal itu dicegah oleh Seika. Jika Amyu tidak bersalah, maka dengan cepat Amyu akan dibebaskan. Mencari tahu mengenai kebenaran, Seika segera pergi ke tempat kepala sekolah berada. Menjelaskan situasi dan kondisi saat ini kepala sekolah sedang ditekan oleh kekaisaran. Di titik ini pihak akademi tidak memiliki pilihan lain selain menunggu keputusan dari pusat. Muak mendengar kata kekaisaran, Seika berniat untuk membebaskan Amyu secara sendirian. Tapi aneh, ketika ditanya Yiva, Seika menjawab yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu keputusan dari pusat. Wakan tetapi tidak sesimpel itu, Vergianti. Pasalnya ketika hari menjadi malam, Seika segera memanggil Mitsuchi selaku Ayakashi terkuat untuk membebaskan Amyu. Memastikan kembali Yuki bertanya, bukankah Seika berjanji untuk tidak menunjukkan kekuatan sejatinya? Sebab jika Seika melancarkan serangan, dapat dipastikan pihak kekaisaran akan menganggap bahwa Seika sangat berbahaya. Kemungkinan terburuk Seika akan diincar dan tragedi seperti kehidupan sebelumnya akan terulang kembali. Pernyataan Yuki memanglah benar, namun Seika tidak ingin Amyu mengalami tragedi yang sama seperti muridnya. Penyesalan terbesar dari Seika, lebih tepatnya Haruyoshi, yakni gara-gara dirinya membuat murid kesayangan menjadi korban dari kekaisaran. Menunggangi Mitsuchi tak butuh waktu lama bagi Seika untuk sampai di penjara kekaisaran. Mengeluarkan kertas Shikigami, Seika berhasil melacak lokasi di mana Amyu berada. Sial, di perjalanannya menuju ke tempat Amyu, Seika dihadapkan dengan ratusan pasukan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semail, Seika segera mengeluarkan sihir skala besar bahkan sampai memanggil musang sabit untuk meratakan pasukan. Tek 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 tek, dengan sedikit usaha Seika berhasil meratakan semua pasukan hanya dalam hitungan menit. Menuju ke penjara, Amyu dibuat kaget kenapa Seika bisa berada di sini. Jika saja Seika ikut campur, maka pihak kekaisaran akan menganggap Seika sebagai pemberontak. Tidak diberi pilihan lain selain mengungkap identitas Amyu bahwa dia adalah seorang pahlawan. Menjelaskan lebih lanjut bahwa kekaisaran saat ini menginginkan sang pahlawan untuk segera disingkirkan. Sial, diskusi mereka terganggu karena terdapat Glay dan Fiona yang datang untuk bernegosiasi. Langsung menuju ke inti, Fiona bilang agar supaya Seika segera pergi dari sini. Dengan begitu, Fiona akan menggunakan seluruh kemampuannya agar Amyu bisa segera dibebaskan. Kemudian Seika bertanya kenapa Fiona atau kekaisaran sangat ingin menyingkirkan sang pahlawan. Menjawab akan hal itu, pada dasarnya kekaisaran dan ras iblis tidak menginginkan adanya pertempuran. Sebab dengan kemunculan pahlawan dan raja iblis akan memicu pertempuran bagi kedua belah pihak. Terlebih akibat Seika terus melindungi Amyu menjadikannya sebagai pahlawan yang paling lemah. Perkataan Fiona bukanlah kebohongan semata. Alasan kenapa Amyu kalah ketika melawan Mabel dan Glay yang notabene adalah manusia biasa karena Amyu tidak pernah berhadapan dengan mara bahaya. Bagaimanapun juga, seorang pahlawan bisa menjadi overpower karena melalui berbagai macam rintangan berat. Untuk itu, sesuai ketentuan ketika bermain catur, Fiona menggunakan hak kemenangannya untuk menyuruh Seika pergi dan menunggu kabar. Tapi Seika yang tidak percaya dengan kekaisaran segera menolak mentah-mentah akan permintaan itu. Berhubung menentang Seika akan berakibat fatal, Fiona tidak memiliki pilihan lain selain menurutinya. Fiona juga telah menyiapkan kereta kuda agar Seika dan Amyu bisa lari dari jangkauan kekaisaran. Sadar bahwa ternyata Fiona merupakan orang baik, dengan cepat Seika segera meminta maaf atas sikapnya. Walau tidak bisa menepati janji untuk menebus kesalahannya, Seika segera mengeluarkan sihir inggal untuk membangkitkan semua pasukan yang telah ia musnahkan. Bagaimanapun juga, menghidupkan orang mati merupakan hal yang sepele bagi Seika.
Aneh, bukannya senang justru Fiona dibuat marah atas tindakan Seika. Sebab Fiona berencana melaporkan kepada kekaisaran bahwa musnahnya pasukan disebabkan oleh serangan iblis. Namun di sisi lain Fiona juga bahagia karena dari dulu Seika tidak pernah berubah. Selalu mengkhawatirkan orang lain meski harus menempatkan diri dari mara bahaya. Dikala pergi, terdapat sesosok hitam yang bertanya siapa Seika yang sebenarnya. Dengan wajah tersenyum, Fiona menjawab bahwa Seika merupakan Raja Iblis Tirani pada generasi kali ini. Lah, terus ngapain Raja Iblis malah melindungi pahlawan? Menjawab akan hal itu, Fiona berkata karena sang pahlawan merupakan orang yang dekat dengan Seika. Bisa saja Amiu merupakan reinkarnator dari murid di kehidupan sebelumnya. Woyolah. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan hingga sampailah mereka di kota kebebasan bernama Ragna. Berhubung mereka tidak sekolah merupakan waktu yang tepat untuk menempuh hidup sebagai petualang. Secara mengejutkan, sesampai di sana mereka menemukan Yiva dan juga Mabel. Bukan tanpa sebab, Yiva dan Mabel telah diberitahu oleh Fiona bahwa Seika akan pergi ke kota kebebasan Ragna. Dan mulai dari sinilah perjalanan Seika dan para wanita dalam menjadi petualang baru saja akan dimulai. Anjas, aku juga mau.